Baik kawan, bicara soal Kabupaten Sidoarjo, di mana Sidoarjo ini memiliki banyak tantangan yang memang harus dihadapi dan sesegera mungkin bisa dituntaskan satu demi satu. Nah, problem infrastruktur, kemudian perlambatan ekonomi karena masa pandemi, dan tidak meratanya pembangunan di seluruh wilayah atau disparitas spasial, ini merupakan bagian-bagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, termasuk oleh masyarakat juga. Nah, perubahan sudah dimulai oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali atau Gus Muhdor. Banyak pendekatan dan strategi baru digeber dan digelar. Bupati yang usianya relatif muda ini bergerak begitu cepat dan seringkali lihai dalam mengambil terobosan yang bahasa-bahasa saya sih out of the box gitu ya. Dan kawan, pagi ini saya punya kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ahmad Muhdor Ali atau Gus Muhdor, Bupati Sidoarjo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sehat-sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya agak parau ini. Habis melekan mungkin. Sudah setiap hari. Tiap hari melekan ya Gus. Baik, Gus, kalau bicara soal Sidoarjo dengan segala terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Gus Muhdor, kita melihat pembangunan di Sidoarjo kan sekarang ini atau beberapa bulan terakhir ini begitu masif. Ada pembangunan jalan, kemudian perbaikan infrastruktur, pembuatan frontage road dan lain sebagainya. Perkembangannya sejauh ini gimana Gus Muhdor? Terkait memang pembangunan infrastruktur, pertama yang ingin kami sampaikan juga permohonan maaf kepada semua warga Sidoarjo mungkin yang terdampak sedikit ya kemacetan dan sebagainya, tetapi tolong dipahami bahwa Sidoarjo ini adalah daerah delta yang antara robnya juga cukup tinggi, bahkan di tanggal 3 sampai 6 kemarin antara 1,5 sampai 2 meter. Juga ketika curah hujan dari atas tinggi, maka tidak memungkinkan lagi tipe infrastruktur memakai aspal. Oleh karena itu memang di tahun ini saja ada 25 ruas, di tahun 2022 akan semakin masif lagi. Sekali lagi saya mohon maaf kalau agak mengganggu, tetapi ini adalah satu kebijakan yang kita ambil agar kemudian mungkin 3 sampai 4 bulan agak mengganggu, tapi seterusnya bisa jalan dengan baik. Kami ingin ini sengaja kami ambil karena memang salah satu kebijakan yang cukup menyita perhatian banyak pihak, tetapi percayalah ini kebijakan yang diambil untuk masyarakat Sidoarjo yang lebih baik lagi. Pemerintah kabupaten yang sekarang, kami Bupati bersama Wakil menyadari bahwa permasalahan yang kompleks ini cukup banyak dan tidak semuanya bisa dituntaskan hanya sekejap saja. Nah, ini butuh pengertian. Satu periode Gus Muhdor tuntas loh. Kira-kira kalau gini ya, kalau kita bicara sesuatu yang primer mungkin bisa dicapai. Mungkin bisa tercapai. Tetapi untuk menjadi sesuatu kota yang lebih baik lagi tentunya butuh waktu yang cukup panjang, termasuk salah satunya membangun manusianya. Ini yang sering kami sampaikan, kami tidak mau Sidoarjo ini jadi daerah yang magak. Maka itu maju enggak, mundur enggak gitu ya. Maju enggak mau, disuruh mundur juga enggak mau. Diajak maju males, disuruh mundur enggak mau. Maka ini juga berarti males bergerak juga males bertindak. Termasuk juga untuk ASN dan warganya. Karena mustahil kita menjanjikan sesuatu hasil yang berbeda, tetapi perlakuan serta kerja kita sama. Betul. Mustahil kita mau menciptakan Sidoarjo yang berbeda, tetapi ketika cara dan pelayanan kita tidak berubah. Ini penting, termasuk juga untuk masyarakatnya. Ketika masyarakat berteriak banjir kah dan sebagainya, tetapi ketika magak lagi juga percuma.
sungai jadi tempat sampah dan sebagainya dan sebagainya. Betul. Nah, kita bukan hanya berbicara dengan fasilitas sekarang, tapi merubah mindset agar Sidoarjo tidak magak. Ini juga penting untuk dibangun. Jadi pembangunan fisik dan juga non fisiknya itu kan harus berimbang, Gus. Harus berimbang. Tapi yang dilihat orang itu seringkali pembangunan fisik ya. Oh, banyak betonisasi, kemudian banyak keruk-keruk sungai. Itu kan bagian dari pembangunan fisik. Yang non fisik ini jarang-jarang terdengar atau jarang dinilai masyarakat. Padahal ini penting juga kan. Saya kira gini, kalau perubahan mungkin saya yakin semua mengalami dan merasakan bahwa tingkat kecepatan surutnya air dan sebagainya lebih berasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Betul. Tetapi ini akan bisa optimal dan maksimal kalau semua ini jadi satu kesatuan yang saling menguatkan. Termasuk ketika masyarakat paham sekali untuk mencintai sungai, katakan, walaupun ini skupnya banyak sekali. Kita ambil satu misalkan sungai. Alhamdulillahnya ketika kemarin kita launching masalah Sidoresik itu, Sidoresik ini cukup lah, cukup memberikan atensi lebih. Sekarang banyak antar desa ini ada kayak jaring untuk menjaga mana dan sebagainya. Kemudian juga saya harapkan nanti regulasi di semua desa terkait sampah, terkait tentang sungai ini ada semua, sehingga ini menjadi hal yang kita selesaikan bersama. Bukan hanya kerja bupati, bukan, tapi kinerja semua warga Sidoarjo. Kalau kemudian hanya mengharapkan bupati ujung tombak, jadi tidak mungkin. Kalau bupati jadi tempat salah wajar, tetapi kalau bupati menjadi salah satunya kunci kesuksesan ini salah. Karena kunci kesuksesan ini ketika ini bisa kita selesaikan bersama, bupati, wakil bupati hanya fasilitator saja. Justru masyarakatnya memang yang harus ambil peran di sini. Ya. Makanya agar Sidoarjo ini tidak menjadi daerah yang magak tadi, ini harus jadi satu kesatuan bersama. Gus, tentang layanan yang biasa-biasa saja untuk mencapai sesuatu yang biasa. Sorotan dari Gus Muhdor selama berapa bulan atau hampir 1 tahun memimpin Kabupaten Sidoarjo, apa sih Gus yang membuat Pak Bupati atau Gus Bupati ini merasa belum puas itu? Kami ngikuti dari pertama kali dilantik, Sidoarjo ini sering keluar di SS masalah pelayanan di Dukcapil dan sebagainya. Pasti itu sudah. Saya masih ingat, sehingga saya juga terkadang iba juga sama kepala dinas dan semua jajaran. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jam 11 itu sering tak sidak di kantor dinas. Karena culture itu harus dirubah, menempatkan bahwasanya kita semua ASN, bupati, wakil bupati adalah pelayan, itu adalah nomor 1. Yang namanya pelayan itu harus mau repot. Ketika ada keluhan dari masyarakat meminta tolong, ini harus menjadi garda terdepan dan mau untuk direpotkan. Jadi kalau nggak mau direpotkan ya jangan jadi pelayan, jangan jadi ASN, jangan jadi pegawai negeri. Oleh karena itu sekali lagi kita semua ini adalah pelayan masyarakat, harus menyediakan waktu untuk melayani mereka. Sering sekali di momentum-momentum rapat saya sampaikan ada beda yang cukup panjang yang agak mencolok antara rezeki dan berkah. Bisa jadi ASN itu rezekinya ditentukan karena SK Bupati tahun sekian. Sejak SK itu turun, maka bayarannya sekian. Rezekinya ngikut. Itu rezekinya segitu itu. Rezekinya segitu ya. Tetapi kalau keberkahan bukan berdasarkan SK itu. Keberkahan rezeki itu berdasarkan seberapa kuat dia melayaninya. Orang bisa punya banyak rezeki, punya banyak uang, tetapi seberapa berkah uang itu berbeda. Jadi kalau bicara berkah bukan lagi berdasarkan ukuran nominal.
bukan Tidak hanya bisa nominal, begitu, tetapi juga berdasarkan effort yang keluar. Betul. Seberapa kita melayani, seberapa keluar kita keringat mendengarkan aspirasi, seberapa kuat kita memberikan senyum dan sebagainya, tidak mengecewakan. Oleh karena itu, ini yang harus didorong semua. Yang penting kemanfaatan bagi masyarakat itu, Gus. Gitu. Itu yang paling penting, berkahnya kan di situ. Bukan hanya kemudian masuk ceklok, kemudian dan sebagainya. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa bisa jadi rezeki sampean ini keluar dari SK Bupati, tetapi keberkahan itu berdasarkan seberapa kuat sampean melayani. Nah, ini yang kita rubah, dan mungkin ini sudah mulai terlihat lah. Saya masih ingat di bulan Maret, April, awal-awal itu, itu pasti keluar terus di SS itu. Kepala kita yang agak pusing juga. Waktu itu saya yakin, sekarang agak berkurang lah. Alhamdulillah. Semua juga bisa melihat, cuma memang peralihan dari manual ke digital ini yang butuh waktu. Betul. Orang ini ada yang orang desa gak lego kalau ngurus KTP itu gak ke tempatnya langsung, itu ada. Gak ketemu langsung sama buat surat domisili. Ya, ini memang. Jadi kita punya data yang diupdate sehari 2 kali. Jam 3 sore, jam 9. Jadi kita tahu desa mana yang melakukan pelayanan online, desa mana yang enggak, berapa jumlah yang ngurus KTP, berapa yang ngurus, semuanya ini jelas. Tinggal memang banyak perbaikan di sana. Baik. Saya yakin sebuah sistem itu akan terus berbenah, dievaluasi, ditempel kekurangannya. Mungkin banyak celah lah Mas Yan, tetapi saya yakin ini ada satu progres yang cukup bagus yang patut diapresiasi betul. Untuk teman-teman Dukcapil dan sebagainya. Kami inginkan pelayanan ke depan ini lebih optimal lagi, karena satu, kita semua adalah pelayan bagi masyarakat Sidoarjo. Baik, kita jeda sebentar. Itu preview kawan di tahun 2021 selama kepemimpinan dari Gus Muhdar sebagai Bupati Sidoarjo. Baik, kita jeda kawan untuk informasi singkat berikut, dan setelah itu saya minta waktu juga ke beberapa materi informasi lain. Tadi masih soal infrastruktur dan juga pembangunan SDM ya Gus ya. Dan Gus Muhdar sudah menyemangati kita sebagai warga Sidoarjo juga untuk sama-sama, tidak hanya ASN-nya, tidak hanya aparatnya yang diminta untuk berubah, tapi juga masyarakatnya ya. Satu di antaranya tadi untuk pengurusan administrasi kependudukan. Kalau nggak ketemu orangnya itu nggak enak. Nah, selama ini inovasi apa yang sudah dilakukan untuk layanan publik ini, Gus? Saya kira sudah mulai banyak semua pelayanan publik ini via online yang ada di Sidoarjo. Mulai dari plafon di Dukcapil, ada juga si Praja dan sebagainya. Nah, ini yang memang butuh proses agar masyarakat itu mulai terbiasa gitu ya. Karena harapan kami ke depan, walaupun kemudian ASN itu pulang, sudah pulang, tetapi sebenarnya mereka juga bisa masih mengabdi untuk kabupaten tercinta. Sehingga sering, karena Sidoarjo ini tagline-nya sekarang agak bagus ya. Jadi Sidoarjo ini sekarang tagline-nya Sidoarjo sayang. Sidoarjo sayang, betul. Sidoarjo sayang itu Sidoarjo yang gemilang. Tentunya namanya sayang. Iya, sayang. Sidoarjo yang gemilang. Yang gemilang. Tentunya ketika orang bilang sayang, ini juga setiap yang dilakukan juga harus mesra gitu. Mesra itu melayani dengan sukarela. Sehingga ini yang harus didorong di setiap OPD terkait pelayanan publik, bahwa menempatkan masyarakat ini sebagai prioritas yang wajib untuk dilayani. Juga harus ramah, full senyum, serta tidak menganggap mereka beban yang memberatkan. Ini memang butuh waktu, dan saya yakin pelan tapi pasti arahnya sudah lebih baik lagi. Memang banyak masukan, kritikan itu penting bagi kami, karena itu yang membuat kami terus berbenah diri. Betul. Nah, Sidoarjo kan wilayahnya sangat luas, Gus ya. Mulai dari kawasan pantai di ujung timur sana sampai dengan perbatasan Mojokerto. Yang saya dapatkan informasinya,
Ini kan sedang terus dikebut untuk pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo Barat, Gus, yang insya Allah tahun depan itu akan dimulai beroperasi. Sejauh ini gimana, Gus, untuk pembangunan kesehatan masyarakat? Jadi disparitas antara daerah barat dengan daerah yang di pusat Sidoarjo, utara atau timur cukup tinggi. Cukup tinggi karena bayangkan jarak antara Jabon Krian, ya? Krian, Balong Bendo, Tarik misalkan, kalau ke RSUD terlampau jauh. Betul. Nah, sehingga ini yang ingin kita pastikan bahwa Rumah Sakit Sidoarjo Barat ini ada agar pelayanan ini lebih merata dan mereka adalah bagian dari Sidoarjo. Ini memang sengaja ingin kita paksakan selesai di tahun ini. Di per hari ini seperti kurang lebih 90%. Oh, sudah 90%. Ya? Tinggal memang beberapa barang impor yang kemudian memang ada masalah kargo dan sebagainya. Nah, termasuk lift dan sebagainya. Untuk pembangunan fisik sudah 100% fisik ya? Hampir selesai semua. Saya 90% itu kurang lebih lah. Target kami di akhir Desember ini sudah kelar semua. Tinggal memang pernik-pernik berkaitan dengan barang impor. Kita sudah anggarkan di tahun ini juga obat-obat serta peralatan sudah mulai kita anggarkan. Di tahun 2022 juga kita anggarkan. Harapan kami cuma satu. Kami tidak ingin rumah sakit ini ketika selesai di bulan Januari awal atau akhir Desember ini kemudian jadi rumah sakit hantu karena nunggu sekian bulan baru beroperasi. Kita kepinginnya langsung apapun itu, tapi harus dimulai sudah. Nah, ini sudah kita siapkan semua, termasuk izin operasinya sudah, termasuk SDM-nya. SDM ini yang masih kita kaji lagi. Beberapa poin penting sudah, termasuk ketersediaan 4 pelayanan berikut dokter-dokternya. Kalau untuk yang perawat saya kira nanti sebentar lagi akan ada penjaringan seperti itu ya. Nah, mungkin kita akan dahulukan warga sekitar karena memang daerah Sidoarjo Barat ini butuh perhatian lebih. Karena aksesnya terlalu jauh untuk ke kota dan sebagainya. Ada yang tanya, Gus, di sebelah mana sih itu rumah sakit Sidoarjo Barat itu, Gus? Itu untuk lokasi. Kalau masuk kelurahan Tambak Kemeraan, itu dari pusat Kecamatan Krian nggak terlalu jauh. Jadi mulai dari perlimaan Krian itu yang legendaris. Itu legendaris macetnya karena semrawut sekali itu. Itu sekitar 1 kilo lah, tidak nyampai ke arah utara. Oh, ke arah utara ya. Kalau tidak sana ke arah utara itu. Ke arah utara, Kemeraan. Tambak Kemeraan. Arah ke timur, sorry. Ke arah ke timur. Jadi ke arah mana itu? Ke arah Krian. Ketika ini dibangun, harapan kami bisa mengcover 5 daerah kecamatan sekitar. Jadi Krian, Balong Bendo, Tarik, Wonoayu sama Prambon atau Sukodono. Kebetulan juga kita sinkronkan dari daerah yang kapan hari legend di SS banyak sekali keluar yang waktu jalan rusak di Becirongengor itu. Becirongengor. Ya. Itu akan kita sikat sampai rumah sakit Sibar itu. Jadi itu nanti akan beton di tahun depan sampai nyampe Krian. Harapannya apa? Ketika akses ini dibuka, pelayanannya ada, masyarakat bisa mengaksesnya dengan cepat. Namanya kesehatan, orang urgen dan sebagainya, kecepatan adalah koneksivitas. Ini juga satu kunci yang akan kita usahakan di tahun depan. Jadi kalau 2021 ini cukup masif pembangunannya, saya kira di tahun 2022 akan lebih masif lagi. Masya Allah. Sebelum kejadian, saya minta maaf dulu kalau nanti mengganggu perjalanannya, mengganggu dan sebagainya. Yang saya dengar skemanya itu memang tidak banyak paket-paket proyek betonisasi, tapi satu paket itu sangat panjang. Gitu. Sangat panjang dan kita sesuaikan dengan daerah genangan. Jadi